Contohnya disebutkan di sini konstruksi. Sebetulnya ada satu lagi tambang. Itulah penilep pajak paling dahsyat di negeri ini. Jadi pertumbuhan sektor pertambangan jauh lebih besar dari pertumbuhan penerimaan pajak dari sektor pertambangan gitu. Allah. Dan selanjutnya saya akan meminta waktu kepada Pak Faisal Basri, ekonom senior Universitas Indonesia. Secara perspektif ekonomi, Pak Faisal, tadi apa yang disampaikan oleh Gus Muhaimin di pidato kebangsaannya itu ada beberapa yang menarik begitu ya, bagaimana mewujudkan ekonomi yang berkeadilan. Situasi ekonomi Indonesia saat ini apakah sudah terlihat berkeadilan atau masih jauh Yep. yang diharapkan? Silakan Pak Faisal. Biasanya visioning itu kan ke depan. Ke depan apa yang kita cita-citakan, apa yang kita dambakan. Tapi ke depannya seperti apa, pakai kendaraan apa, bergantung kondisi sekarang. Nah, kondisi sekarangnya kurang di sini. Jadi ada sesuatu yang ingin dihindari oleh Caimin. Sehingga seolah-olah Caimin itu sedang terbang gitu ya, ngawang gitu. Ya udah, saya nggak mau lihat di darat seperti apa. Yang penting kita ke depannya. Nah, saya paham tentu saja sebagai satu pilihan politik. Nah, oleh karena itulah maka tugas saya untuk membumikannya. Ini loh Caimin, bab awal yang harus ada di buku Caimin ini seperti yang akan saya sampaikan gitu. Untuk menjawab Kang Yudi Latif yang tadi mengatakan ada abstrak, ada kenyataan. Nah, kenyataannya sekarang secara tidak langsung diakui oleh Caimin, pemerintahan yang sekarang gak ada visi. Oleh karena itu loh saya visikan nih ke depannya, jangan seperti yang sekarang. Kedua, saya pakai angka-angka saja karena di sini juga pakai angka-angka. Saking jelinya Caimin itu sedikit sekali yang dimasukkan di sini, tapi menunjukkan kejeliannya. Sebetulnya Caimin tahu banyak tentang kondisi sekarang. Dikatakan di halaman 105 kalau saya nggak salah, nah ini 105 reformasi perpajakan, bagaimana kita membiayai negara welfare state ya kan, pakai pajak kan. Nah, pajaknya seperti apa? Caimin menyampaikan 3 hal untuk pajak ini, dan salah satunya adalah menggali sumber-sumber pajak yang belum tergali, faktur, yang Caimin juga dengan fasih menyampaikan itu. Nah, supaya visinya lebih tajam dan difahami oleh masyarakat kenapa Caimin visinya seperti itu ya. Emang ada apa yang salah sekarang gitu. Nah, sekarang ini pertumbuhan ekonomi melambat terus. Tidak ada yang bisa menyanggah itu. Ya. Dari 8, 7, 6, 5 di era Jokowi kedua ini di bawah 5 hampir pasti. Kalau 3 periode ya 0. Nah, pertama itu. Kedua yang Caimin katakan tadi, industri manufaktur itu melemah terus. Dia ujung tombak, ibaratnya ini tulang punggung industri ini. Jadi ekonomi Indonesia itu bongkok. Karena tulang punggungnya tidak rata lagi. Dari waktu ke waktu di era Jokowi industri dimajukan, kawasan industri dibangun, tapi industrinya merosot terus sumbangannya ke PDB. Lucunya lagi digenjot investasi, ya, digenjot investasi. Ada Menko investasi, ada Menteri investasi, ada Satgas investasi, ada macam-macam.
kemudian pergi ke China, Korea, dan Jepang, ketemu dengan investor yang keren-keren seluruh dunia, tapi investasi turun terus. Penanaman modal asing tahun 2020 itu 29 miliar US dollar, 2021 20 miliar US dollar. Oh, pandemi, enggak, Amerika naik luar biasa. Hampir semua negara investasi asingnya naik, bahkan naik luar biasa. Indonesia turun. Kemudian peranan industri, peranan ekspor, ya, ekspor kita itu lebih dari separuhnya masih komoditi. Padahal tujuan kita merdeka itu adalah terlepas dari model dependensia. Ya, negara koloni itu biasanya memasok bahan baku ke negara lain, gitu. Kemudian kita membeli barang industrinya. Nah, kalau kita terus mengekspor bahan baku, komoditas, ya, industri manufaktur peranannya di bawah 50%. Sebagai contoh, Vietnam yang baru kenal ekonomi pasar itu ekspornya 84% manufaktur. Kemudian yang saya ngeri lagi adalah peranan produk berteknologi tinggi di dalam ekspor turun terus. Dari 12% terus turun, di level di era Pak Jokowi tinggal 8%. Jadi kalau dalam teori pembangunan kita ini makin mundur relatif terhadap negara lain. Akibatnya apa? Penerimaan pajak turun terus karena ekonomi yang dikembangkan di era Jokowi didominasi oleh ekonomi yang nilai tambahnya rendah. Keruk batubara jual, petik sawit jual, tebang hutan jual. Nilai tambahnya mana? Makanya pajaknya juga rendah. Turun terus, tidak pernah pajak sebobrok, sejelek di era Jokowi. Cuma satu digit. Terus maunya banyak, penerimaan pajaknya banyak. Sedikit, maunya banyak. Ibu kota baru lah, kereta cepat lah, jalan tol lah, yang ngutang. Sehingga di era Jokowi pertumbuhan pengeluaran APBN pemerintah pusat itu paling besar adalah untuk pembayaran bunga pinjaman. 400% naiknya. Kedua terbesar belanja barang atau tadi LKPP. Sekarang berupaya untuk, kebetulan dari PKB juga kan LKPP sekarang. Orang baik. Ya. Saya bertemu, diutarakan bagaimana menggunakan barang dalam negeri ini. Jadi kok kita makin mundur gitu ya? Makin mundur. Oh, ada yang membaik gini koefisien, tapi berdasarkan pengeluaran gitu. Kalau berdasarkan pendapatan ya makin buruk. Nah, semuanya ini bermuara sebetulnya sederhana. Oligarki yang semakin berkelindan dengan kekuasaan itu. Nah, saya yakin buku ini menjadi awal dari perlombaan gagasan. Partai-partai lain akan malu, calon presiden dan wakil presiden akan malu, dan itulah kontribusi terbesar buku ini. Terakhir yang ingin saya garis bawahi, disampaikan juga sebetulnya ekonomi maritim oleh Caimin. Ekonomi maritim, bicara desa ya, bicara pembangunan pedesaan. Roh dari Indonesia itu sebetulnya negara maritim. Tidak ada satupun negara seunik Indonesia, 17.508 pulau, sambung menyambung menjadi satu. Tapi saya nggak tahu ya kenapa saya makin tidak bisa memahami Pak Jokowi. Makanya tadi pagi saya nggak mau datang ke acara Pak Jokowi itu. Saya ngakunya pusing, padahal saya nggak mau ketemu Jokowi, itu aja sebetulnya. Ya.
rasanya badan itu nggak mau deket gitu ya. Tapi kesini kok saya bergairah keringetan gini. Mudah-mudahan ini roh baik gitu, energi baik. Nah, mari kita wujudkan Indonesia sebagai negara maritim. Jadi negara maritim welfare state, negara maritim, maritime welfare state. Karena hanya itulah yang bisa mempersatukan Indonesia, ya. Nah, ujung tombaknya adalah transportasi laut. Karena transportasi darat itu 10 kali lebih mahal daripada transportasi laut. 10 kali lebih mahal. Kemudian sumber untuk mencerdaskan otak rakyat, utamanya generasi emas ya, generasi yang 2045 akan menjadi yang utama, protein berbasis ikan. Insya Allah kita bakal jadi negara mandiri yang sejahtera. Selamat Caimin untuk mengarungi bahtera yang ombaknya sangat besar. Insya Allah Tuhan memberikan kekuatan selalu untuk Caimin bisa istiqomah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih